Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait besaran honor KPPS Pilkada 2024 serta jadwal dan persyaratan mendaftar calon anggota KPPS Pilkada 2024. Sahabat, KPPS merupakan singkatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara. KPPS ini dapat dikatakan perpanjangan tangan KPU atau ujung tombak KPU RI. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai besaran honor KPPS untuk Pilkada 2024 dan lain sebagainya, terlebih dahulu saya akan membahas dasar hukum pembentukan KPPS untuk Pilkada 2024. Pembentukan KPPS untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 telah diumumkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam peraturan komisi tersebut dijelaskan bahwa jadwal pembentukan KPPS dilakukan pada bulan November tahun 2024. Sedangkan untuk hari pemungutan suara dalam Pilkada 2024, berdasarkan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah sahabat, panduan KPPS dalam melaksanakan tugasnya pada pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah itu, tidak lagi menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Peraturan KPU yang mengatur tentang pemilu. Tetapi panduan KPPS dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Peraturan KPU yang mengatur tentang pemilihan. Adapun untuk persyaratan dalam pembentukan KPPS berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam keputusan komisi tersebut dijelaskan bahwa pembentukan KPPS berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dijelaskan bahwa pembentukan KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Adapun persyaratan calon KPPS berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia paling rendah 17 tahun. 3. Setiap kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. 7.
Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, sedangkan untuk persyaratan kelengkapan dokumen yang wajib diserahkan oleh pendaftar calon anggota KPPS telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun persyaratan kelengkapan dokumen yang dimaksud dalam keputusan komisi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Surat pendaftaran. Format surat pendaftaran ini disiapkan oleh PPS atau dapat diambil sendiri di lampiran 2 dalam keputusan KPU tersebut. 2. Daftar riwayat hidup. Format daftar riwayat hidup dapat diminta pada PPS atau diambil dalam lampiran keputusan KPU tersebut. 3. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. 4. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas sederajat atau ijazah terakhir 5. Pas foto. 6. Surat pernyataan. Untuk poin 6 ini adalah surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik. Dan bagi yang pernah menjadi anggota partai politik, maka membuat surat pernyataan tidak lagi menjadi anggota partai politik dari pengurus partai politik. 7. Surat keterangan. Untuk poin 7 ini adalah surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Dan kemudian mengisi format surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika yang disediakan dalam lampiran keputusan komisi ini. Nah, sekarang kita kembali pada substansi dari tema pembahasan kita, yaitu berapa honor KPPS untuk Pilkada 2024. Honor KPPS untuk Pilkada 2024 telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya atau SBML di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam rangka pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Di dalam keputusan tersebut disebutkan honorarium penyelenggara KPPS dalam tahapan Pilkada 2024 adalah sebagai berikut. Ketua KPPS sebesar Rp900.000. Sedangkan anggota KPPS Rp850.000. Besaran gaji KPPS Pilkada 2024 berbeda dengan KPPS Pemilu 2024. Di mana besaran honor KPPS Pemilu 2024 adalah sebagai berikut. Ketua KPPS sebesar Rp1.200.000. Sedangkan anggota KPPS sebesar Rp1.100.000. Jika kita bandingkan antara honor KPPS untuk Pilkada 2024 dan KPPS Pemilu 2024, maka lebih tinggi honor KPPS Pemilu 2024. Nah, adapun masa kerja KPPS adalah 1 bulan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam peraturan komisi tersebut dijelaskan bahwa KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masa kerja KPPS adalah selama 1 bulan. Ingat ya sahabat, masa kerja KPPS bukan hanya pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi masa kerja KPPS telah terhitung sejak dilakukan pelantikan. Berikut ini tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 1.
Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. 2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL. 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. 6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi, peserta pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS. 8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL. 9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. 10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 11 tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Edok Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun jumlah KPPS untuk Pilkada 2024, sama dengan jumlah KPPS pada pemilu 2024 yakni 7 orang. Di mana ketujuh orang tersebut, masing-masing memiliki tugas sebagai KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6, dan KPPS 7. KPPS 1 merupakan ketua KPPS. Nah, itulah informasi mengenai honorarium KPPS serta jadwal dan persyaratan mendaftar calon anggota KPPS Pilkada 2024. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum mendukung channel ini silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam konten ini, mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan agar channel ini semakin baik dan berkembang.